Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, amin. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan Hari Keluarga se-GSJA. Dan kita berharap bahwa melalui ibadah online ini pemulihan tetap terjadi atas setiap keluarga kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang kembali Engkau berikan kepada kami untuk kami beribadah, memuji, bahkan menyembah Engkau. Biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu dan pemulihan keluarga terjadi atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu kita dengan penuh kesungguhan hati Bapak Ibu Saudara. Kita katakan kami datang di hadirat.
pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau. Biarlah setiap keluarga kami bersatu hati mengandalkan Engkau, bersatu hati untuk melayani Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami akan lebih lagi bersorak untuk Engkau. Kami percaya Engkau Allah ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Siapa hari ini merasakan sukacita, angkat tangannya? Ya, kita merayakan hari keluarga. Mari katakan samping kiri kanannya, aku mengasihimu sebagai keluargaku. Aku mengasihimu sebagai keluargaku. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat lagu pujian kita yang berkata, Ku cinta keluarga Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang ada, keluarga kita boleh dipulihkan. Tuhan kan melawan
kami setiap keluarga-Mu ya Tuhan. Kami berseru di hadapan-Mu, kami menyerahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini Bapa yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau Allah yang terus mengurapi setiap kami ya Tuhan. Berkati setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan, Bethesda Ministry dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kembali lagi kita pada hari ini dalam acara edisi spesial, yakni Family Day. Ya, bulan ini kita adalah bulan keluarga. Dan hari ini kita mengambil satu tema, yakni membina keharmonisan keluarga melalui komunikasi, yang kita akan bersama-sama belajar dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu semua memiliki kesatuan pikiran, belas kasih, kasih persaudaraan, hati lemah lembut, dan kerendahan hati. Dan tentunya hari ini kita mengundang satu pembicara yang spesial, ya, dan nanti kita akan berkenalan bersama-sama. Selamat pagi Pak, ya. Selamat pagi Pak Sayang. Ya, bisakah Bapak memperkenalkan diri dulu kepada jemaat kita BTSD? Silahkan Pak. Baik, biasanya pembicara saya diperkenalkan, ini saya mesti memperkenalkan diri. Baik, Bapak Ibu sekalian dan saudara yang terkasih, saya Welly. Senang sekali saya bisa bersama-sama dengan Pak Sam di sini untuk kita belajar sedikit lah ya tentang komunikasi di dalam keluarga. Bagaimana membangun keharmonisan melalui komunikasi. Karena sebetulnya kalau Bapak dan Ibu membaca, mendengar, ada banyak kiat di dalam bagaimana membina keharmonisan dalam keluarga. Tapi hari ini kita khusus membatasi diri tentang berkomunikasi yang nantinya akan membuat atau mengupayakan keharmonisan di dalam keluarga. Iya. Baik, nama saya tadi sudah saya sebutkan. Saat ini saya menjadi pengajar di STT IBC. Gitu. Ya, Itu Pak Sam. Terima kasih Pak Welly. Ya, Ya. Pak Welly ini setahu saya juga adalah seorang yang cukup ahli di dalam bidang psikologi ya, karena beliau mengambil S1 di UI psikologi dan juga ilmu konseling di S2 di Singapura. Tentunya ini juga bisa akan menolong kita memberikan pemahaman-pemahaman tentang membangun komunikasi di dalam keluarga. Nah, Pak Welly, ini kan banyak akhir-akhir ini keluarga yang tidak harmonis ya, apalagi di masa pandemik ini memicu orang-orang tidak harmonis seperti itu. Dan kira-kira salah satu solusinya yang Pak Welly bilang tadi adalah dengan membangun komunikasi seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Pak Welly bisa nggak memberikan kepada kita apa sih maksud daripada komunikasi itu dan apa sih tujuan dari komunikasi itu dan kenapa itu bisa menolong kita dalam membangun keharmonisan di dalam keluarga, Pak? Baik Pak Sam. Jadi begini Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita lihat pengertian dari komunikasi sendiri itu adalah saling berbagi ide, ya, pemikiran dan juga perasaan di antara orang-orang yang berkomunikasi. Misalnya seperti sekarang saya dengan Pak Sam, saya berbagi ide mengenai komunikasi di dalam keluarga. Tetapi juga bukan hanya ide, pemikiran saya dan perasaan saya juga. Ya, saya dan Pak Sam sudah berkeluarga dan tentunya ini akan saya harapkan bisa membantu kita di dalam topik yang ini. Nah, jadi pengertian komunikasi begitu, berbagi ide, pemikiran, perasaan di antara orang-orang yang berkomunikasi atau berbicara. Oke. Ya, mungkin itu lebih tepat lah. Nah, komunikasi dalam keluarga itu bagaimana? Ya, nah komunikasi dalam keluarga selain yang kita pahami bahwa pengertian komunikasi begitu, tetapi juga mengacu kepada cara informasi itu disampaikan di antara anggota keluarga. Nah, informasi itu disampaikan ya pasti dengan cara verbal, ya. Kalau verbal ya seperti saya berbicara ini,
Nah, nonverbal juga demikian. Hmm. Ya, jadi nonverbal melalui misalnya orang tua yang sedang marah, orang tua cukup matanya membelalak begitu ya, Isyarat gitu ya. isyarat gitu. Nah, anak sudah mengerti. Oke. Nah, itu adalah nonverbal, Iya, iya, iya. Pak Sam. Ya, Jadi apa sih tujuan dari kita berkomunikasi ini, Pak? Kenapa ini bisa membuat keluarga itu menjadi harmonis? baik, Pak Sam, kalau saya mengacu kepada pendapatnya Lily Wery ya, dia mengatakan ada 5 sebetulnya tujuan. Oke. 5 tujuan dari komunikasi. Yang pertama itu adalah mendapatkan perspektif yang lebih baik, Oke. ya, untuk memahami diri dan sikap Oke. di antara anggota keluarga. Oke. Jadi masing-masing anggota keluarga bisa memahami diri dan juga sikap kita terhadap anggota keluarga yang lain. Jadi perspektif yang baru. Oke. Ya, itu ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah untuk memahami kondisi keluarga. Oke. Nah, ini contohnya begini Pak Sam. Ya, kalau memahami kondisi keluarga. Si anak baru kelas 5 SD. Katakanlah demikian ya. Nah, dia melihat temannya itu semua punya handphone baru. Oke. iPhone Pro Max 13. Iya. Gitu ya. Nah, padahal di dalam keluarganya penghasilan daripada orang tuanya katakanlah ya oke, mencukupi. Tetapi untuk membeli handphone yang baru tentu harus ada menabung dan sebagainya. Nah, kalau si anak tidak memahami kondisi orang tua, ya tentu dia akan ngotot. Pak, Mas, saya mau iPhone Pro Max 13 sekarang. Iya. Nah, itu. Jadi itu untuk memahami kondisi keluarga. Jadi tujuan yang kedua. Nah, yang ketiga adalah tujuannya itu menciptakan dan memelihara makna. Ya, itu maksudnya begini, Pak Sam. Memelihara makna dalam berelasi gitu ya. Jadi antara orang tua, anak dan katakanlah mama papa gitu ya. Kalau tidak ada komunikasi, bagaimana satu keluarga ini menciptakan makna bahwa keluarga kita adalah keluarga yang sebetulnya dikasihi Tuhan. Ya, papa sudah bisa mendapat pekerjaan yang baik, punya penghasilan yang baik. Nah, bagaimana itu dipelihara, ya, diciptakan harus melalui komunikasi, gitu. Nah, itu yang ketiga, Pak Sam ya. Jadi dalam relasi antara anak, antara papa, mama dan anak itu menciptakan dan memelihara makna hidup berkeluarga. Nah, tujuannya pasti nanti ke keharmonisan keluarga gitu, Pak Sam. Nah, yang keempat itu adalah untuk merubah sikap perilaku anggota keluarga. Nah, ini menarik Pak Sam ya, karena jadi sikap kita atau perilaku katakanlah anak yang kurang disiplin. Kurang disiplin maksudnya begini. Bangun tidur dia langsung pergi ke dapur mencari makan. Tanpa memperhatikan tempat tidurnya masih berantakan. Pokoknya nanti ada mama yang beresin. Nah, sikap ini kan sebetulnya kurang baik. Ya, kita bisa melihat bahwa anak ini tidak disiplin di dalam dirinya. Seharusnya dia bangun tidur, merapikan tempat tidurnya, membersihkan, sehingga tidak perlu mama lagi. Nah, ini merubah perilakunya ini. Nah, dengan cara berkomunikasi yang baik, membangun, maka mama, papa juga dapat meminta ya anak untuk merubah sikapnya. Nah, yang terakhir adalah, nah ini sebetulnya yang ringan-ringan Pak Sam ya. Jadi dengan ngobrol gitu ya, ngobrol antara anggota keluarga itu juga akan menghilangkan kejenuhan. Jadi tujuannya adalah menghilangkan kejenuhan sehingga suasana di dalam keluarga itu menjadi lebih menyenangkan. Jadi tidak melulu misalnya papa mengatakan, ayo sudah buat PR belum?
Gitu. Enggak. Sekali-sekali katakanlah, ayo kita nonton bola bersama. Mumpung sekarang masih ada pertandingan SEA Games. Indonesia lawan Vietnam misalnya. Nah, gitu. Jadi menghilangkan kejenuhan juga, Pak Sam. Jadi saya kira ini pendapatnya si Liliweri ini ya bisa mewakili lah ya tujuan daripada suatu kita berkomunikasi. Iya. Supaya kelima hal ini bisa tercapai dan keluarga menjadi harmonis, Pak ya. Iya. Memang seringkali kalau kita tadi dikatakan tidak memahami diri kita dan juga tidak memahami orang lain, itu karena kita kurang komunikasi, ya. Artinya kita kurang mengkomunikasikan keinginan kita, ya. Kadang-kadang kita mau dia mengerti apa yang menjadi keinginan kita tanpa kita komunikasikan. Lalu kita juga artinya tidak memberitahukan kepada anak ataupun istri apa kemauan kita seperti itu. Atau justru sebaliknya kita menuntut tanpa mengetahui kondisi kita yang sebenarnya. Jadi memang itu memicu konflik terjadi dalam rumah tangga. Jadi untuk bisa mengatasi itu kita perlu adanya komunikasi, ya Pak ya. Lalu ini kan Pak, ada nggak menurut Bapak yang kira-kira membuat komunikasi antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami dengan istri itu nggak menjadi lancar seperti itu? Apa keterbatasannya Pak? Nah, keterbatasannya sebetulnya ya ini secara umum dulu Pak Sam ya, secara umum bahwa kadang orang tua itu sangat fokus kepada pekerjaannya, ya sehingga dia melupakan fungsi dia sebagai ayah di dalam keluarga yang juga perlu berbicara dengan anak. Nah, itu sebetulnya keterbatasan secara umum lah ya, karena di Indonesia pada umumnya kan sumber penghasilan dari satu orang, yaitu ayah atau ibu gitu ya. Nah, biasanya begitu. Nah, itu keterbatasan di dalam ketidakhadiran lah, ya. Nah, tetapi secara umum juga kita perlu sebetulnya kalau mau berkomunikasi itu orang tua itu perlu juga memahami sebetulnya mindset daripada anak, ya, atau mindset dari anak untuk memahami mindset orang tua itu bagaimana. Nah, itu. Jadi bisa nggak Bapak berikan kepada kita bagaimana sih gambaran pola pikir orang tua itu? Iya. Pak Sam, jadi ini didasarkan atas temuan atau riset lah ya, atau kuesioner yang ditanyakan kepada banyak orang gitu ya. Jadi pola pikir ini pertama ya Pak Sam, jadi saya ingin membahasnya tentang dari sisi orang tua. Sisi orang tua. Bukan, sisi anak justru. Sisi anak. Sisi anak bagaimana mau memahami orang tua. Ya. Jadi ini dengar ya anak-anak ya. Nah, jadi sisi anak mau memahami pola pikir orang tua. Nah, ada 3 hal. Ya. Yang pertama adalah orang tua biasanya atau seringkali ya itu terperangkap kepada saya sebagai orang tua. Semua harus menghormati saya. Nah, jadi komunikasinya adalah seperti perintah. Nah, itu kalau kita melihat orang tua yang seperti itu, artinya orang tua sangat dominan, ya, berkuasa. Jadi seolah-olah dia adalah segala keputusan dia mengambil. Oh, tidak boleh anak yang memberikan masukan. Nah, itu adalah pola pikir pertama. Yang pertama, ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada orang tua yang juga memang suka. Ya, nanti kita akan bahas mengenai bahasa itu ya, bahasa kasih. Nah, orang tua yang suka memberikan ucapan membangun. Nah, jadi ada pola pikir orang tua yang memang mau anaknya itu berkembang. Sehingga kata-katanya itu adalah kata-kata yang mendorong. Motivasi. Ya, dan kata-kata yang positif. Ya. Nah, itu yang kedua. Ya. Nah, kalau untuk mencapai ini tentu orang tua biasanya nanti akan mencari waktu untuk berbicara dengan anak secara personal, ya biasanya begitu. Baik misalnya di dalam perjalanan menuju kantor atau menuju sekolah, ya, nah atau di rumah ketika makan bersama. Orang tua akan mendorong. Nah, itu pola pikir yang kedua. Nah, yang ketiga adalah orang tua yang mau mendengar.
Pak Sam. Iya. Ya, kita tahu bahwa di dalam komunikasi hal yang sangat penting itu adalah mendengar. Nah, itu pola yang ketiga, Pak Sam. Jadi anak kalau memahami orang tua, pahamilah orang tuanya itu yang bagaimana. Mindsetnya orang tua itu bagaimana. Nah, bagaimana kalau orang tuanya ini yang ingin semua itu dari dia begitu, tidak mau mendengar, tidak memotivasi, bagaimana Pak? Nah, itu biasanya terjadi di orang timur. Oke. Budaya timur, Ya, Pak betul, Sam. betul, ya. Jadi budaya timur selalu begitu. Solusinya apa Pak kira-kira? Nah, itu Nanti kita akan bahas. kita Oke, bahas. baik. Ya, sekarang kita Pak mau lihat anak ya, Pak Anak. ya. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, orang tua, coba perhatikan bagaimana sih pola pikir anak ya. Silakan Pak. Nah, kita akan coba bahas yang pola pikir anak. Jadi ini bermanfaat untuk orang tua, Pak Sam ya. Jadi orang tua bagaimana memahami pola pikirnya anak. Tetap berdasarkan riset ya, Pak Sam ya, atau kuesioner gitu. Yang pertama adalah bagi anak ya, orang tua tuh harus jujur dengan mereka. Anak menginginkan orang tua jujur. Oke. Ya, jujur. Misalnya Ya. katakanlah misalnya uang jajan, katakan gitu ya, uang jajan sebetulnya sudah dibagi-bagikan oleh mama gitu ya, per hari berapa. Nah, tetapi suatu ketika orang tuanya tuh misalnya mendapat rezeki. Nah, anak tahu nih. Misalnya anak tahu nih, papa nih dapat bonus, kok uang jajan saya nggak ditambah gitu. Ketika diminta ke mamanya bilang enggak, uang jajan kamu ya harus segitu, begitu. Padahal ada rezeki. Nah, mestinya orang tua jujur. Oke, memang papa mendapatkan bonus, tetapi ini sudah dialokasikan untuk apa? Nah, itu jadi kejujuran dari orang tua kepada anak. Baik. Itu yang pertama. Ya, jadi anak itu mengharapkan orang tua jujur. Jadi anak itu nggak mau kalau orang tuanya suka bohong ya Pak ya. Betul. Baik. Ya, silakan. Tentu dalam hal yang positif gitu ya. Betul ya. Nah, kedua adalah anak itu juga ingin bahwa orang tua tuh berbicara dengan mereka. Nah, kebanyakan orang tua diam ya Pak ya. Mungkin capek, sibuk. Betul. Akhirnya orang tua malas bicara sama anaknya. Betul, apalagi kalau misalnya ya di kantor lagi mumet gitu ya. Banyak masalah, betul. Sampai di rumah anaknya misalnya katakanlah ngobrol, tanya PR, betul. jadi ini ya. Jadi Oke. anak tetap ingin bahwa orang tuanya itu berbicara dengan Jadi bapak-bapak ini harus ekstra ya untuk memperhatikan anak ya. Sedikit capek lah ya. Oke. Bukan hanya orang tua, bukan hanya bapak, ibu-ibu juga. Ibu-ibu juga. Ibu-ibu juga, Pak Sam. Ya, betul. Ya. Nah, yang ketiga adalah ya, ketika anak mau berbicara dengan orang tua. Ya. Nah, ini sebetulnya yang menurut saya sangat krusial. Ya, sangat penting. Ya. Pak Sam, yaitu anak ingin orang tua itu mendengar tanpa menyalahkan, atau menghakimi. Dengar tuh Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu pengen kita itu tidak terkesan menghakimi mereka begitu ya, atau menyalahkan mereka. Dengar dulu alasannya ya. Betul. Gitu ya. Jadi misalnya anak mengatakan, aduh tadi di sekolah saya dibully sama si A. Nah, si mama langsung bilang, kamu sih nggak mau melawan. Iya. Ya kan? Oke. Nah, itu kan artinya sudah menyalahkan sekaligus menghakimi. Betul. Ya, bahwa anaknya lemah, harusnya melawan. Harus dengar dulu, harus cari tahu dulu. Jadi anak itu ketika berbicara, mereka ingin tidak disalahkan secara serampangan gitu ya. Tapi dengarkan dulu. Ya. Baik Pak. Nah, itu yang ketiga. Yang berikutnya adalah anak juga ingin orang tua memperlakukan mereka dengan penuh respect.
Oke, ada iya. penghargaan. Oke, iya, Ya. iya, 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 iya. Jadi bukan mentang-mentang mereka masih kecil, tidak mengerti, Mm-mm. tapi diperlakukan tidak dengan respect. Iya, betul. Kadang-kadang kan orang tua merasa, "Ah, aku yang melahirkan, aku yang cari kerja untuk kamu," akhirnya lupa untuk juga respect kepada atau hormat kepada anak ya. Nah, Oke. itu contohnya begini Pak Sep. Mm-mm. Ya, biasanya anak itu kan zaman sekarang lah Pak Sam ya, anak itu punya handphone. Mm-mm. Nah, biasanya kalau tidak respect, orang tua itu, "Sini handphone kamu, mama lihat dulu apa isinya. WA apa ya kamu?" Iya, iya. Nah, itu kan memperlakukan anak Iya, respect. iya, Padahal handphone itu adalah milik personal, iya. karena Oke, kita oke. sudah berikan ke anak. Iya, ya. betul. Nah, silakan anak itu punya privasi sendiri. Ya, oke, Gitu. baik-baik. Ya. Nah, itu contohnya Pak Sam ya. Nah, Iya. yang berikutnya adalah anak itu juga ingin mendapat support atau Oke, dukungan. ya. Ya, baik di rumah gitu ya. Ya. Kalau di rumah tentu misalnya katakanlah misalnya si anak ini bilang, "Aduh, Pak, saya butuh kuota internet karena pembelajarannya dengan dengan internet." Iya. Gitu. Heeh. Nah, silakan kalau memang begitu Ya. orang tua mensupport. Oke, Nah, baik. itu kalau di rumah. Oke, iya, baik. Nah, kalau di sekolah misalnya gitu ya, di sekolah ya membutuhkan misalnya buku atau seragam Mm-mm, gitu. Nah, iya. silakan orang tua juga mensupport. Iya, Karena iya. kalau misalnya tidak, biasanya anak akan merasa malu juga dengan teman-temannya. Betul. Ya. Nah, baik. Demikian juga aktivitas yang lain. Ya, Ya, ya. misalnya Olahraga, anak ingin latihan taekwondo. seni dan lain sebagainya. Seni. Kita dukung lah mereka ya, kita Ya, support ya, support asal itu mereka. positif lah ya. Oke. Betul. Nah, Betul. jadi ya. anak ingin mendapat support dari orang tua. Iya, betul. Nah, selain support itu mendapat perhatian, Iya. perhatian dan pendampingan tentunya. Oke. Kalau kita hanya perhatikan tapi tidak didampingi, gitu Oke. ya, itu anak juga biasanya akan merasa kecewa. Oke. Nah, ketika mereka kecewa, maka komunikasi anak dengan orang tua Iya. itu biasanya akan renggang. Oke, baik. Ya. Nah, berikutnya adalah anak itu ingin mereka juga dibantu memahami tubuhnya. Ya, Pak Sam, tubuhnya termasuk perubahan emosi yang terjadi. Oke. Nah, ini tentu sangat kalau contoh yang paling jelas adalah ketika anak perempuan khususnya ya mengalami masa mens gitu ya, masa datang bulan. Oke. Ya, biasanya emosi mereka berubah. Oke. Ya. Nah, itu anak ingin dipahami. Oke, ya harus Nah, dijelaskan lah ya. Dijelaskan. Oke. Dan juga ya kita kasih ruang kepada anak gitu. Iya. Untuk memahami tubuh dan emosi, perubahan emosi yang terjadi. Iya. Nah, yang berikutnya adalah anak juga sebetulnya Pak Sam itu ingin membicarakan masalah cinta, Iya, betul. seks, dan menjalin relasi ya hubungan dengan orang lain dengan orang tua. Dan itu menurut saya yang terpenting. Jangan sampai mereka ya mendapatkan informasi, membicarakan masalah seks, cinta dengan orang luar. lain. Lebih bagus dengan orang tuanya ya Pak ya? Ya, jadi orang tua itu harus menjadi yang pertama untuk membicarakan hal-hal itu. Baik Pak. Gitu. Ya, nah itu Pak Sam ya. Nah, dan tentu harus juga dengan konsekuensi orang tua perlu menjelaskan misalnya. Iya. Kalau masalah seks gitu ya, kalau memiliki hubungan ya maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Nah, kadang anak juga misalnya tidak tahu bahwa apakah berciuman itu bisa mengakibatkan kehamilan. Iya, betul. Gitu kan? Ya. Nah, itu harus dibicarakan secara jujur. Oke, baik. Antara anak dan orang tua. Nah, ini Pak. Terus kira-kira nih, setelah mengetahui pola pikir orang tua dan anak, kira-kira ada saran nggak dari Bapak bagaimana supaya meningkatkan komunikasi, ya bahasa komunikasi kepada
suami, istri maupun anak, Pak, kira-kira. Baik, Pak Sam, ini yang tadi saya jelaskan. Nah, ada sebetulnya ini sangat terkenal, Pak Sam. Ya. Bahasa kasih, ya, bahasa kasih yang biasa kita gunakan. Iya. Atau Chapman mengatakan 5 bahasa kasih. Oke, 5 bahasa kasih ya. Nah, yang pertama adalah ya namanya word of affirmation. Iya. Ya, Apa itu Pak artinya? Nah, word of affirmation-nya begini maksudnya. Jadi baik sebetulnya bukan hanya berlaku untuk anak, Pak Sam ya. Iya. Berlaku untuk semua, termasuk suami dan istri. Iya. Pahamilah sebetulnya bahasa kasih yang dominan itu yang mana dari pasangan, kalau bapak dan ibu. Iya. Ya. Tapi kalau anak tentu belajar juga memahami bahasa kasih yang bagaimana. Kalau word of affirmation itu artinya begini, seseorang itu senang memberikan kata-kata pujian. Oke. Ya. Nah, termasuk yang terima senang atau tidak. Oke. Kita harus pahami. Ya. Jadi saya misalnya senang memberikan kata pujian kepada istri saya. Aduh, kamu cantik sekali hari ini. Oke. Nah, tapi tergantung istri saya suka nggak dengan kata pujian. Oke. Nah, ini kita harus saling memahami. Iya. Mana sebetulnya yang menjadi bahasa kasihnya lawan bicara kita. Oke. Nah, gitu. Ya. Nah, anak juga demikian gitu ya. Ada anak yang sebetulnya ketika mamanya mengucapkan pujian, dia nggak suka. Gitu. Iya. Nah, itu harus dipahami. Jadi bahasa yang pertama itu adalah word of affirmation ini siapa yang memiliki di dalam keluarga. Iya. Di sini kan ada 5 nih Pak ya. Ada 5. Sekarang kita mau lihat nih, kita itu bahasa kasih kita apa sih? Apa yang kita suka? Lalu apa yang paling suka kita berikan? Oke Pak. Bisa nggak Bapak sebutkan langsung 5 ini apa Pak? Oke. 5-5-nya ya. Ya, langsung dalam bahasa Indonesia Pak ya. Oke. Jadi supaya bisa dipahami. Jadi yang kedua ya, yang kedua. Yang kedua adalah kualitas waktu. Oke. Ya, kualitas apa waktu. Maksudnya ini kualitas waktu, Maksudnya begini. Ada orang yang senang kalau dia diberikan waktu tersendiri. Oke. Ya. Diberikan waktu sendiri. Misalnya begini. Jadi anak maunya papa jangan kerja terus dong. Iya. Ya kan? Kasih waktu dong sama saya. Kasih waktu dong sama saya. Istri juga gitu ya. Nah, istri juga begitu. Ada yang istri senang jalan-jalan atau dengan suaminya waktu untuk makan bersama. Gitu. Kualitas waktu yang baik. Kualitas waktu yang baik. Oke, ya, baik. Belanja bersama. Nonton bersama. Itu kualitas waktu ya, memberikan waktu lah. Itu bahasa kasih di dalam. Nah, kita harus mengenal. Di dalam keluarga. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah ada orang yang senang mendapatkan hadiah. Ini saya suka ini Pak. Kalau Bapak mau kasih saya hadiah, saya senang sekali. Mungkin bahasa kasih saya dikasih hadiah ya. Iya, jadi itu ya. Orang yang tapi harus diingat Sam ya, Pak Sam ya, bahwa memberi lebih baik daripada menerima. Tapi saya senang diberi Pak. Mungkin bahasa kasih saya sih diberi ya. Oke. Jadi ada juga orang yang bahasa kasihnya dengan memberi ya Pak ya. Betul. Nah itu adalah yang kedua kayaknya Pak Willy lebih suka memberi ya itu. Iya. Itu yang keempat. Sebetulnya. Keempat, bukan yang ketiga. Bukan. Yang ketiga kan receiving. Jadi menerima. Bahasa kasihnya menerima. Bagaimana dengan ekspresikan dengan orang lain itu dengan memberi berarti? Nah, memberi itu yang keempat. Jadi bahasa kasihnya memberi kepada orang lain. Nah, itu. Jadi memberi bukan hanya materi Pak Sam ya, tapi bisa memberi bantuan. Jadi jangan itu dibatasi. Biasanya Pak Willy itu suka beri bantuan itu. Jadi jangan dibatasi oleh konsep materi tok gitu. Iya. Kita cocok kayaknya Pak. Bapak bahasa kasihnya memberi, saya menerima. Oke Pak. Iya. Itu yang keempat. Oke. Nah, yang kelima sebetulnya itu adalah bahasa kasih dengan sentuhan Pak Sam. Ini maksudnya ada orang suka disentuh-sentuh gitu Pak. Maksudnya gimana ini? Betul. Sentuhan atau berhubungan dengan fisik gitu ya. Jadi kayak anak suka dibelai, istri suka dibelai gitu ya. Oke. Nah, kalau istri saya
Saya sentuh Dia nggak suka? Nggak suka dia. Oh, gitu. Istri saya suka disentuh, Pak. Oke. Jadi berbeda. Berbeda. Nah, itu harus dipahami. Oke. Jadi itu adalah satu upaya Pak Sam ya. Menurut saya si Gary Chapman ini cukup baik lah Ya. memberikan bagaimana bahasa kasih ini kita Oke. pahami di dalam keluarga. Jadi kalau kita pahami bahasa kasih ini membuat kita lebih harmonis dengan pasangan kita dong, Pak. Betul. Membuat Pak Sam. harmonis dengan anak-anak kita. Betul, Pak Iya. Sam. Jadi bagus juga nih kalau kita tahu apa nih bahasa kasih orang tua saya. Oh, kayaknya orang tua saya ini suka dipuji nih atau diberikan Betul. kata-kata pujian, ya saya harus kasih pujian gitu ya. Betul, Atau mungkin betul, suka Pak diberi Sam. hadiah, ya siapkan hadiah pada waktu ulang tahunnya begitu ya. Betul. Wah, Ataupun misalnya dengan jadi harus cari tahu dulu dong. cari nih. tahu misalnya Oke. anak nih. Wah, ternyata orang tua saya ini suka seperti itu ya, menerima hadiah. Oke, Gitu iya, ya. iya. Ya, saya belajar dengan baik itu Iya. sudah cukup. Baik. Iya kan? Iya. Gitu. Memberikan nilai yang terbaik kepada orang Memberikan tua. nilai. Begitu. Wah, jadi jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Jadi terapkan ini supaya makin harmonis nih di dalam keluarga nih. Nah, ini sebetulnya yang sangat mungkin dilakukan, Pak Iya, Sam. betul. Usaha kita Pak ya. Nah, Usaha jadi kita, betul, 5 betul, bahasa betul. ini sebetulnya hal yang sangat umum dan mudah untuk dilaksanakan. Baik Pak ya. Gitu. Oke Pak. Sam. Jadi kita mau tutup ini Pak ya dengan penerapan firman Tuhannya ya. Firman Tuhan tadi kan bilang begini Pak. Akhirnya hendaklah kamu semua memiliki kesatuan pikiran, belas kasih, kasih persaudaraan, hati yang lemah lembut dan kerendahan hati. Tentunya ini kalau kita terapkan semuanya ini akan membuat keluarga kita harmonis Pak ya. Mungkin ada Pak nasihat dari Bapak untuk supaya keluarga lebih harmonis berdasarkan firman Tuhan ini Pak. Bisa mungkin diberi bagikan kepada kita Pak. Kalau kita lihat dari apa bahasa kasih yang itu, tentunya sangat cocok sekali sebetulnya Pak Sam dengan firman Tuhan ini, katakan kesatuan pikiran. Iya. Ya, oke. artinya apa? Artinya antara orang tua dan anak ya, Memiliki itu kesatuan. memiliki kesatuan pikiran. Oke. Gitu ya. Iya. Nah, belas kasihan juga demikian. Tentunya itu bisa bersatu kalau ada komunikasi yang baik. Betul, ada Iya, komunikasi yang betul, baik betul. ya. Jadi misalnya contoh lah ya, kalau papanya memarahi anak, Iya, gitu ya. betul, iya. Papa memarahi anak, tapi ibu yang membela, Iya. ya. Akhirnya Tidak ada kesatuan ya. tidak ada kesatuan. Lalu Pak Sam. anak juga merasa bapak marah padahal tidak sepenuhnya itu kesalahan anak begitu ya. Jadi anak belum berkomunikasi kepada orang tua kenapa dia melakukan itu begitu ya, Pak Betul. ya. Anak bisa bersembunyi di balik kesalahannya juga, Pak Sam. Oke. Ya, misalnya karena sebetulnya dia salah, Mm-mm. ya. Tapi papanya yang marah, Mm-mm. dia akhirnya karena mamanya suka membantu, dia berlindung di balik mamanya. Mamanya. Oh. Jadi akhirnya nanti yang konflik adalah konflik suami dan istri. suami dan Oh, istri. gara-gara anak ya. Gara-gara Betul. anak. Iya, Nah, iya. itu seperti itu. Jadi tetap di dalam satu keluarga ya harus ada kesatuan pikiran. ya. Kalau anak memang salah, orang tua salah, ya jangan disampaikan Iya, gitu. betul. Ya. Iya, Nah, iya. cara menyampaikannya adalah komunikasi tadi, Pak Sam. Ya, betul. Ya. Iya. Nah, tentu dengan bahasa kasih lah, gitu, Iya, Pak betul, Sam, ya. betul. Dengan Oke. hati yang lemah lembut, Hmm. dan juga dengan kerendahan hati. Baik. Ini nasihat firman-Nya Tuhannya bagus sekali Pak ya, bahwa cara kita itu menyampaikan komunikasi kita dengan kasih ya Pak ya, dengan hati yang lemah lembut dan tentu kerendahan hati nih Pak ya. Kerendahan hati ini penting juga ya Pak ya. Pasti, Pak Sam. Kalau kita nggak rendah hati malah justru gimana ini Pak ya? Ya, Nggak lancar ya komunikasinya ya. benar sekali Pak Sam. Tadi mungkin singgung sedikit mengenai budaya tadi, Iya. Pak Sam, ya. Budaya orang misalnya orang dari timur, ya kan, biasanya kan anak itu sangat dominan. Orang tua sangat dominan, khususnya ayah gitu ya. Iya. Kalau ayah tidak memiliki kerendahan hati, Iya. ya saya kira komunikasi antara anak, kalau termasuk kepada istri tuh, Betul. kadang-kadang suami artinya dia yang mau menang sendiri gitu ya. Betul. Tapi di sini nggak ada ya Bapak Ibu ya. Hanya di luar sana ya. Nah, Ya. kadang budaya juga mempengaruhi, Pak Sam. Oke. Ya. Berarti perlulah
kasih dan juga hati yang lemah lembut dan kerendahan hati ya Pak ya. Betul Oke, sekali, oke. Pak Sam. Baik, terima kasih Pak Willy. Mungkin ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan kepada keluarga Bethesda dan sebelum kita akan menutup di dalam doa. Nah, satu hal yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa komunikasi dalam keluarga itu sangat penting, Bapak Ibu. Ya, tetapi juga harus ada kejelasan ketika kita berkomunikasi. Oke, ya. Nah, itu Pak Sam. Nah, kalau ini dilakukan, maka sebetulnya itu akan memampukan setiap anggota keluarga untuk bisa berani menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya, ya, untuk menyampaikan apa yang menjadi pergumulan dia, ya. Nah, ini nanti sesuai dengan firman Tuhan juga tadi ya, harus disampaikan dengan kerendahan hati. Iya, Nah, betul. begitu. Jadi komunikasi sekali lagi sangat penting ya, Bapak Ibu. Nah, keefektifan daripada komunikasi tentu ketika kita saling bisa memahami tadi itu ya antara anggota keluarga. Oke. Nah, kita sudah belajar tujuannya komunikasi. Dan yang terakhir kita akhiri dengan bahasa kasih tadi itu. Wow, luar biasa ini Pak Willy. Ya. Terima kasih ini buat firman Tuhan dan juga sekaligus pembelajaran untuk kita bisa berkomunikasi yang efektif supaya menghasilkan keluarga yang harmonis. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa, biarlah kiranya firman Tuhan ini dan juga penjelasan yang disampaikan bisa menolong keluarga kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia dan kebaikan-Mu. Saat ini kami sudah bersama-sama belajar bagaimana kami bisa berkomunikasi yang baik untuk mencapai keluarga yang harmonis ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan memberikan kepada kami kerendahan hati dan juga keterbukaan di dalam berkomunikasi. Bukan komunikasi satu arah, tetapi komunikasi dari setiap arah. Dan kami juga bisa memahami keluarga kami, baik itu suami, istri, maupun orang tua, maupun anak. Supaya ketika kami memahami mereka ya Tuhan, kami bisa berkomunikasi yang baik sehingga terciptalah keharmonisan dalam rumah tangga kami. Berkati keluarga-keluarga yang pada saat ini mungkin ada yang sedang terpecah belah, keluarga-keluarga yang sedang mengalami komunikasi yang buruk dalam rumah tangga, kiranya Tuhan tolong supaya Tuhan pulihkan. Dengan pertolongan Tuhan, biarlah kasih Tuhan memenuhi keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri talkshow ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sudah selesai dengan firman Tuhan yang dibawa tadi dalam bentuk talkshow. Dan saat ini kita akan menerima berkat. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua untuk bersama-sama menghadap Tuhan. Mari Bapak, Ibu, terima berkat daripada Bapak kita. Biarlah kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari sekarang dan sampai selama-lamanya, memberkati keluarga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dan menjadi berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita semua yang percaya berkata amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Mari kita mengangkat pujian kita yang berkata, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.